Oke. Awal jualan itu paling berapa ya Mas? Kalau kita keliling kan, saya jualnya di tempat kami bekerja ya. Waktu itu saya itu paling, kalau misalkan omset tuh paling sekitar 200, 300. Itu pun kan kita ngambil dari ibu ya, terus nanti kita serahkan, kita ngambil untungnya aja gitu. Nah, dari situ kita kumpulkan, terus kita mulai merambah ke oleh-oleh lah itu. Kotornya alhamdulillah kalau saat ini kita rata-rata udah di atas 200 juta per bulan. Iya, insya Allah kalau misalkan nanti memang kita berkembang terus, saya tuh punya cita-cita untuk mau murahkan tiap tahun karyawan saya. Itu cita-cita yang utama. Ini proses yang pertama yaitu pembuangan insang sama pencucian. Pencucian dilakukan 2 kali biar bersih dulu. Ini pertama kali proses pembuatan otak-otak bandeng. Ini sebenarnya kok diulangin terang-terang. Biar cantik tampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari Noviani. Saya owner dari Bandeng New Citra. Kami berdiri tahun 2009. Pada awalnya kita tidak ada di lokasi produksi ini, tapi kita masih bergabung di satu dengan rumah Mas. Waktu itu kita masih ada di Purwosari 4 nomor 13. Dan di tahun 2017 kita baru pindah di tempat produksi yang saat ini, yaitu di Jalan Rogo Jembangan Barat 1 nomor 31. Nah, ini proses memisahkan, proses yang kedua setelah dicuci tadi, setelah dibersihkan insangnya, dibersihkan ekornya. Nah, ini proses selanjutnya memisahkan daging dari kulitnya. Nah, ini kalau udah profesional misalnya gini Mas, tinggal straight ya gitu. Nah, itu. Saya tadinya nggak berpikir untuk usaha, tapi karena kita punya anak 2 yang repot, yang nggak bisa bekerja, karena awalnya saya sebagai seorang, ya saya bekerja di salah satu instansi rumah sakit di Semarang. Hari kita kerepotan dengan 2 anak, suami saya menghendaki untuk saya keluar, ya udah kita cari usaha. Dan kebetulan karena ibu saya itu juga seorang pengusaha bandeng Mas. Jadi ibu saya itu namanya Ibu Suwarni, itu usaha bandeng dari tahun 90. Jadi sejak sekolah itu kita udah tahu cara buat bandeng, itu kan lihat dari ibu. Nah, awalnya juga kita nggak buat, awalnya kita cuman pemasaran dari produknya ibu saya. Waktu saya nawarin tuh ke teman-teman kantor dulu kan, ternyata teman-teman bilang itu enak ini kan, harganya juga nggak terlalu mahal. Nah, itu yang buat kita tuh percaya diri. Ya udahlah, yuk kita terusin marketingnya. Akhirnya ya udah kita coba tawarkan pelan-pelan ke beberapa toko oleh-oleh. Nah, itu bandeng ibu saya namanya Citra Semarang. Nah, akhirnya kenapa kita pakai nama New Citra gitu, karena supaya sejarahnya nggak hilang, karena saya belajar dari Citra Semarang. Tapi kita tetap mempertahankan cita rasa rempahnya itu dari orang tua. Jadi kenapa kita akhirnya pakai tagline apa, citra rasa bersejarah di meja makan Anda, karena tidak akan jauh berbeda rasa dengan yang punyanya Citra Semarang. Ya, ini proses pencampuran daging dengan bumbu-bumbunya. Nah. Ini berapa kilo Bu? Ini sekitar 60 ekor, berarti sekitar 20 kilo. 60 ekor ya? Iya, masukkan telur. Ya, ini telur. Telur udah kita kocok, ya bukan kuningnya tok, tapi semua. Telur utuh kita kocok, masukkan. Terus masukkan bumbu halusnya. Nah, kalau ini garam, gula, sama penyedap rasa ya, masukkan. Nah, ini bumbu rempahnya ini yang bunganya ini. Ini ada miri, bawang putih, bawang merah, lada, pala, semuanya masuk di sini. Nah, iya, jadi aromanya khas. Ya. Jadi per 60 bandeng ya Bu ya? Iya, kurang lebih sekitar, iya bumbu ini kurang lebih untuk 20 kilo ini.
Kurang lebih 5-10 menit aja. Iya, nggak lama. Ini berarti cuma nyampur aja ya Bu ya? Iya, pencampur. Habis ini nanti kita masukkan tepung panirnya. Udah, sampai ditunggu sampai dia merata. Coba masuk ke sekalian. Nah, ini tepung panirnya. Iya, kita masukkan semuanya. Ini berapa kilo Bu tepungnya Bu? Ini 2 kilo. 2 kilo ya? Iya. 2 kilo per 60 bandeng ya? Iya. Nah, itu masih ada sos. Sini Mbak. Oh, nggak banyak Mas. Paling kita itu kalau beli tuh 5 kilo, 10 kilo naik. Terus 30 kilo tuh udah dulu banyak banget. Kalau sekarang rekor? Alhamdulillah saat ini kita hampir 100 kilo minimal setiap hari. Minimal 100 kilo? Iya, tapi itu nggak hanya untuk bandeng ya, karena kita udah mulai perbanyak diversifikasi produk ya. Ada produk otak-otak salah satu yang menjadi hit saat ini untuk produk New Citra. Jadi justru dia mengalahkan bandeng. Yang sekarang ini omsetnya mengalahkan untuk omset bandeng gitu, luar biasa. Jadi 100 kilo itu nggak hanya untuk bandeng, tapi lebih lari ke otak-otak. Di 100 kilo setiap hari, alhamdulillah. Ini ditimbang ya Bu ya? Iya, itu ditimbang Mas, supaya beratnya nanti sama setiap ekornya. Jadi nggak ada yang besar, nggak ada, kita standarnya harga sama. Jadi nggak ada yang lupa aku dapat kecil, aku dapat besar. Berarti ini ukuran bandengnya juga sama ya Bu ya? Sama, iya, kita pakai ukuran yang sama. Ya, ide untuk diversifikasi produk ke otak-otak gimana? Nah, itu awalnya tuh gini, di Semarang itu kan proses untuk bandeng, bukan proses ya, pengolah untuk bandeng itu kan banyak ya Mas. Nah, lambat laun kita lihat nih setiap tahun, oh ternyata di satu tempat olah itu selalu tumbuh dengan branding-branding baru untuk bandeng. Berarti pesaing kita udah mulai banyak dong. Saya harus berpikir gimana caranya untuk kita punya satu produk yang belum ada di outlet oleh-oleh. Ya semuanya bisa buat, tapi tidak semuanya berani untuk ke outlet oleh-oleh. Nah, saya survei aja di beberapa tempat toko oleh-oleh yang kami titipin, ternyata nggak ada otak-otak bandeng. Nah, akhirnya itulah yang membuat kita harus mencoba. Itu pun kita nggak langsung buat banyak. Saya hanya mencoba untuk 1-2 toko oleh-oleh aja. Ternyata di luar dugaan. Begitu kita kirim, sehari itu habis. Gitu, oh berarti ini permintaannya banyak. Bahkan ranknya yang paling tinggi itu di toko-toko besar bisa sampai 1 minggu bisa sampai 50-60 ekor satu minggunya. Itu harga berapa Bu satu ekornya? Harganya kalau yang untuk kita ada 2 varian. Yang ketahanannya itu untuk frozen itu harganya 35.000. Nah, untuk yang ketahanannya bisa sampai 1 tahun karena ada proses sterilisasi. Nah, itu harganya 45.000. Nah, itu yang kita display ke beberapa tuh karena yang disterilisasi bisa tahan sampai kurang lebih 1 tahun. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah untuk saat ini kita udah sekitar 180 titik olah-olah. Ada di Semarang, ada di Magelang, ada di Jogja. Saya juga nggak tahu, alhamdulillah ya. Itu awalnya juga kita tuh cuman hanya mencoba. Pertama kali saya hanya punya 1, 2, 3. Selanjutnya karena mereka itu bisa menerima dan omsetnya bagus, itu kita mulai jalan-jalan lagi. Dulu tipsnya bilang untuk bisa masuk ke toko oleh-oleh sebanyak ini. Nomor 1 itu memang yang utama adalah kita percaya bahwa produk kita itu bagus. Yang kedua kita pede dengan kemasan kita. Karena banyak di luar sana itu kadang nggak percaya sama produknya. Udah saya nggak pernah pakai proposal khusus Mas. Saya langsung berusaha untuk ketemu ownernya. Yang saya tekankan selalu saya berusaha pengen ketemu sama ownernya. Nyangka nggak sih Bu? Dulu kan dari karyawan yang kerja ikut orang, sekarang punya usaha sendiri yang sukses. Nggak pernah nyangka Mas. Dulu saya tuh nggak pernah nyangka karena saya tuh nggak ada background kan.
Kan memang saya juga pendidikannya enggak, orang tua kami juga dulu waktu bikin usaha itu hanya untuk menambah income untuk ini aja ya. Pasti kan orang tua tuh hanya untuk wah yang penting bisa untuk makan anak-anak gitu kan. Jadi nggak punya yang planning bisnis lah. Ternyata kesininya kita diterima-terima, akhirnya ya sudah kita bikin planning. Dan sampai saat ini sampai planning tahun depan pun kita mau ngapain sudah ada proyeknya mau ngapain gitu. Hasil dari usaha ini udah bisa ke berapa aja Bu? Alhamdulillah saya yang tadinya rumahnya itu menyatu ya Mas sama orang tua. Sekarang saya sudah punya rumah sendiri dan kita juga alhamdulillah sudah bisa punya armada satu untuk keluarga dan Mobil ya? Mobil ya? iya mobil Mas. Bu nanti kalau sudah ini ya ditaruh sini ya, terus nanti itu satu paket lagi ya Bu, buat itunya masih kurang satu paket lagi, berarti bumbunya jangan lupa nanti disiapin satu paket lagi. Satu buat semua pengolah usaha baik nanti bandeng atau apapun, lakukan dari yang kecil dulu, manajemen yang baik, pisahkan antara uang produksi, uang usaha dan uang rumah tangga, karena itulah yang akan menjadi titik kunci sukses panjenengan semua. Kalau ada yang mau pesan itu gimana caranya? Nah, kalau mau pesen bisa, nanti bisa langsung DM di IG juga bisa, langsung ke sini juga bisa, lewat e-commerce kita juga ada. Jadi kita ada di Topet, kita ada di Shopee, Shopee Food, GoFood, GrabFood, semua ada, bisa kita layani. Tapi kalau mau langsung lewat kami juga bisa, kita ada WhatsApp admin yang selalu siap melayani customer. Baik, terima kasih buat yang sudah nonton Raja Rasa Channel dan Cucu Jajan. Bisa bermanfaat, menginspirasi semua orang yang mau membuka usaha untuk semuanya.